teman-teman, jadi pada video kali ini teman saya akan menunjukkan ya proses merakit, proses memasang kabel ya, kabel untuk power amplifier, power aktif ya. Ini sebenarnya power aktif yang dari Majesty yang pernah saya review sebelumnya, karena pengen tahu suaranya seperti apa sih. Nah ini seperti ini ya. Nah oke ya, seperti ini. Nah ini seperti ini ya, produk dari Ranik ya. Jadi ini kardusnya ya. Oke, ini kardusnya seperti ini ya teman-teman, udah tahu ya kardusnya. Jadi oke, ini saya tunjukkan ini drivernya. Nah saya akan menunjukkan nanti juga sekaligus kita tes ya, tapi nanti tesnya kita di rumah aja. Ini sebelumnya saya kasih apa ya, saya kasih tahu dulu kelebihannya ya teman-teman ya. Nah kelebihannya dari driver ini, dia yang pasti ya udah lengkap ya, sudah ada mic, ada echo, meskipun sebenarnya saya kurang suka ya untuk echonya itu gema, itu saya kurang suka. Di sini ada sub dan bass, ada treble ya, yang mungkin saya lupa ya, apakah saya sudah pernah menjelaskan di video saya, di saya review itu, apakah saya sudah pernah menjelaskan secara semuanya untuk subwoofer. Bedanya gini ya, ini filter subwoofernya teman-teman ya, kita balik aja. Nah kelebihannya dari tune kontrolnya ya, kita lihat dulu dari tune kontrol. Jadi tune kontrol dari speaker aktif ya, speaker aktif dari Majesty ini, dia tuh stereo. Artinya tune kontrolnya itu bener-bener stereo dia, karena potensinya stereo ya. Jadi L sama R tuh dia bener-bener terpisah gitu loh. Kalau biasanya yang model potensio mono itu rata-rata itu dia apa ya, seperti kayak dikasih outputnya, itu dikasih output untuk pada filternya dikasih L sama R. Gunanya fungsinya agar supaya jalur L sama R itu tidak menyatu, makanya dikasihlah resistor. Resistor nilainya sendiri kadang besar ya, entah itu 500k lah atau berapa, yang pasti resistornya kurang gede lah, atau mungkin 100k atau apa. Jadi sehingga bisa juga mengurangi apa ya, suara dari filter subwoofer. Tapi itu apa ya, istilahnya mungkin sisi kurangnya. Sisi kelebihannya dia tuh apa ya, bassnya itu dia lebih kecil-kecil, tapi dung-dungnya itu gak terlalu over gitu ya. Sama kayak di tune control yang filter subwoofer yang ada di tune control di power active Majesty ini ya, ini dia filter subwoofernya itu menurut saya juga tipis-tipis tapi dapat ya, dung-dungnya itu dapat, gak, meskipun gak terlalu over. Itu yang saya suka ya, dia tuh bener-bener stereo. Ini dia tuh suaranya bener-bener halus banget, halusnya bukan suara subwoofer tapi tipis-tipis, tapi dung-dungnya itu pas gitu ya. Jadi pas, nggak terlalu over ya. Jadi dalam keadaan over gini, keadaan full aja teman-teman nggak perlu khawatir ya, bener-bener pas. Nah salah satunya itu ya filter subwoofer, dan di sini dia tuh diikutkan dengan tune control. Jadi apabila tune controlnya volumenya itu ditutup, maka filter subwoofer itu juga ikut tutup, tapi tidak mempengaruhi dari suara filter subwoofer itu sendiri. Tetap dia, meskipun kita volumenya dibuka segini ya, jadi filter subwoofer tetap segini, jadi dia tidak ikut terus segini, enggak. Kalau diginiin terus dia ikut naik, ikut sama seperti ngikutin volumenya, tidak. Ini volume hanya membuka aja untuk keseluruhan, baik filter subwoofer, bass atau treble. Jadi seperti itu aja sebenarnya, jadi hampir sama dengan bass sama treble gitu. Jadi tergantung teman-teman mau membukanya selevel mana. Misalkan full ya nggak ada masalah sebenarnya, itu yang menurut saya. Jadi pada saat ditutup dia nggak ada suara filter subwoofer, ini juga ikut nutup, dung-dung nggak ada. Beda dengan tune control yang sebelumnya yang pernah saya pakai ya, itu dia ada filter subwoofernya, tapi kalau volumenya ditutup dia masih apa ya, nggak, masih ada suara dung 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 dung, karena sebenarnya fungsinya itu hanya sebatas volume aja. Kalau yang ini enggak, ini bukan volume tapi lebih ke frekuensi filter subwoofer, bukan volume subwoofer. Beda teman-teman, ini frekuensi subwoofernya ya. Jadi kalau yang di tune control saya itu volume subwoofer, jadi suara subnya itu dia sudah di apa, di setting dari pabrik sekian, jadi nggak bisa dinaikkan tuh, itu hanya volumenya aja. Kalau yang ini adalah filternya ya, saya kasih tahu ini filternya, jadi teman-teman bisa diturunkan atau bisa dinaikkan. Itu yang menurut saya keren dari tune controlnya. Ini tune control ini sama dengan Ranik yang sebelumnya, yang belum dilengkapi PSU, dia itu sama, jadi nggak ada bedanya. Yang dilengkapi dengan PSU nya itu beda ya, jadi lain tuh sebenarnya. Nah di sini
untuk suara micnya, nah suaranya sudah agak terlalu hambar karena mic kita pakai vokal, dia ikut bass, filter, treble itu ikut dia pada saat kita mau nyanyi. Nah ini kita teman-teman bisa kasih nih bassnya sekian, tapi juga dengan catatan ya suara bass dari musik itu juga ikut naik teman-teman. Jadi karena ini mic ini dia tidak sendiri, dia tidak dikasih semacam penguat suara sendiri atau tidak dikasih semacam tone control untuk mic sendiri, jadi dia ikut sama bass treble. Itu ya salah satu menurut saya cukup keren ya. Jadi suaranya sudah menurut aku udah lumayan ya untuk bassnya sendiri. Kalau kita nyanyi dia ikut bass, jadi bassnya sekian nih, vokalnya kalian nyanyi itu ada bass sama treble-nya, jadi ada subwoofernya juga dia ikut. Jadi dia itu mic ini diikutkan dengan tone control ini sebenarnya teman-teman. Jadi itu yang menurut saya cukup lumayan sih sebenarnya ya. Jadi bassnya sudah nggak flat lagi ya teman-teman. Oke, itu ya penjelasannya singkat yang mengenai tone control, itu salah satu kelebihannya. Dan akan saya kasih tahukan dulu, meskipun ini menggunakan TR Sanken ya, ini 292D ini TR Sanken yang menurut saya juga tidak awet ya. Kalau dikasih tegangan 25 sudah pasti nggak mungkin bisa ya. Ini di sini aja kalau dari pabrik, standar pabrik 15 sampai 18, ini digunakan 3 ampere besar. Waduh, kalau 3 ampere besar secara hitung-hitungan ya, misalkan elko yang hanya ukuran 50 volt, saya jamin ini tidak akan bertahan. Kalau di 15 volt tetap dia akan ngembang gitu, lama-kelamaan meletus kalau dipakai ya. Mungkin kalau dalam keadaan standby saya lain, kalau sudah dipakai itu dia kadang panas meledak. Kok saya bisa ngomong seperti itu? Apakah sudah pernah? Jangan kata teman-teman, saya ini sudah pernah. Saya itu beli tune control, beli power ini sudah beberapa kali, dari mulai harga 130.000 sampai sekarang 150.000. Udah naik dari sebelum harga 150.000 itu saya sudah pernah nyoba itu beberapa tahun yang lalu. Jadi ini sebenarnya bukan produk baru kemarin, ini sebenarnya sudah lama ya. Itu aja sebenarnya, teman-teman bisa kasih 3 ampere kecil, 5 ampere kecil, itu bagus. Jadi cocoknya seperti itu. Dia kalau dipaksakan di 25 volt ini bengung, suaranya dengung gitu ya, karena ada kelebihan beban tegangan yang masuk ke tune control sehingga itu menyebabkan dengungan itu. Karena di sini kan menggunakan dioda zener berapa ya, 12 volt ya. Output untuk suplai tune control ini hanyalah 12 volt. Kalau dikasih 25 volt ada efek terlalu besar, bisa jadi dioda zener ini tidak mampu ya teman-teman. Jadi amannya itu di 18 volt aja, karena saya sudah nyoba itu udah lama, udah nyoba itu awet. Kalau di 18 volt saya jamin awet. Kalau mau diganti TR nya, mau diganti Toshiba lebih bagus ya. Toshiba yang 35 ribuan itu bagus banget, awet itu saja. Saya sudah nyoba itu itu awet, nggak pernah belum pernah sampai sekarang itu belum pernah terjadi yang namanya pergantian, itu awet. Untuk heatsinknya sendiri teman-teman bisa ganti yang lebih tebal, yang lebih bagus, karena ini kan standar ya. Jadi ya seperti ini aja. Oke ya, kita langsung aja pasang aja ya, jadi nggak begitu terlalu ribet teman-teman. Saya sudah menyiapkan semuanya perkabelannya, jadi kita pasang aja teman-teman. Jadi nah, saya udah nyiapin karena ini sudah saya tes ya. Jadi ini ada nanti tesnya itu di dalam rumah aja ya, enggak di luar rumah ya. Saya udah menggunakan. Nah, untuk bagian speakernya ya, di sini ada tulisan SP ya, teman-teman bisa lihat ya. Ini ada SP1, SP2. Nah, untuk groundnya kita ikutkan sini aja. Nanti ground speaker ya, saya taruh di bawahnya aja ya teman, di belakang gini aja teman-teman, simak aja. Ini adalah sudah pernah saya coba ya. Ini adalah untuk teman-teman bisa lihat ya, ini adalah bekas solderan saya. Ini speaker 1, speaker 2, jadi kita solder aja ya teman-teman ya. Oke, di sini sudah ada speaker ya, SP1 ya, saya ulangi, SP1 dan SP2 kita solder aja teman-teman ya. Saya solder. Ini bagian untuk output speakernya ya, untuk bagian
ground output speaker ya teman-teman, jangan khawatir. Di sini sudah ada GSP ya, ini bisa kita gunakan untuk ground speaker, nanti akan masuknya ke CT, tapi saya sarankan teman-teman jangan pasang di CT pada trafo, di sini aja ya. Ya ikutin seperti saya aja seperti ini, terus kita solder aja dulu. Oke, seperti ini udah selesai. Ini untuk bagian output speaker ya, ini udah selesai. Ini bagian output speaker, kita giliran penyambungan untuk bagian ke AC ya, ke trafo ya. Saya menggunakan kabel warna merah seperti ini, kita pasang terlebih dahulu ya teman. Nah untuk bagian AC nya di sini sudah ada ya, AC pada trafo, nanti kita sambungkan ke trafo ya, ke tegangan pada trafo. Nah ini ada tulisannya 2, terus satu AC 1 AC 2 gitu maksudnya teman. Ini CT nya ya, kita pasang dulu. Nah ini sudah selesai ya bagian untuk perkabelan, jadi hanya sebenarnya seperti ini sih, tidak begitu terlalu ribet ya sebenarnya. Nah, seperti ini aja ya teman-teman, jadi ini sudah selesai ya. Ini hanya tinggal pasangan ke trafo aja nanti ya, maksudnya ke tegangan pada trafo. Nanti saya tunjukkan dulu. Kita lanjutnya adalah proses pemasangan inputnya dulu ya. Inputnya itu berada di mana ya, di sini. Ini adalah inputnya, jadi saya menggunakan jack RCA ya teman-teman. Kita pasang dulu pada inputnya, jangan lupa untuk serabut itu adalah ground ya. Oke, saya taruh di baliknya aja ya untuk inputnya di sini. Mana tuh? Nah, karena kalau saya taruh di depan nanti akan saya lepas kembali, jadi ini biasanya rusak gitu loh ya kanannya. Jadi saya taruh di sini aja. Ini harus pelan-pelan nyodarnya teman, biar nah sudah selesai ya. Ini untuk bagian inputnya saya taruh di belakang aja ya teman ya, untuk input. Nah seperti ini, karena ini saya udah tahu PCB ini kalau sering dilepas-lepas kemungkinan besar dia akan tetel tuh. Mungkin saya taruh di sini aja, saya harus berhati-hati nih. Kita balik aja. Nah seperti ini ya, ini udah selesai ya sebenarnya. Nah untuk bagian inputnya, ini ada inputnya, terus ini adalah bagian inputnya ya teman-teman. Jadi nanti langsung teman-teman pasang aja ke apa ya, ke pemutar musik, mau menggunakan terus apa itu terserah ya. Nah inputnya yang serabut itu ground mana tuh, saya tunjukkan dulu. Ini kan teman-teman bisa lihat ya, ini adalah ground, G itu ground, R sama L itu yang warna merah sama putih ini loh. Mana tuh kabel. Nah ini kan kabel ya, ini kan kabel merah, kita taruh di R, putih taruh di L, ke tengah ini adalah ground di sini. Seperti itu ya kalau ditaruh di depan ya, udah tahu ya. Oke, ini kan udah selesai ya. Terus bagian menurut saya yang ini yang paling harus diperhatikan teman-teman. Nah ini kan jangan dikira bahwa ini Sanken ya, mungkin teman-teman kasih wah ini kan TR Sanken, tapi TR Sanken kualitas biasa ya, rendah itu. Jadi lebih cocok kalau dikasih VAC itu 18 ya, jadi saya taruh di 18 volt aja. Jadi catatan nanti akan saya kasih tunjukkan. Ini saya pasang dulu ya, ini untuk bagian perkabelan dari driver ke trafo saya tunjukkan dulu. Ini CT ya, ini kan CT kabel warna hitam, sedangkan warna merah itu AC nya, AC yang ada tegangannya ya. Jadi yang ada tegangannya itu adalah 18 15, sedangkan CT itu enggak ada tegangannya ya teman-teman ya. Yang mengeluarkan tegangan ada 15 sama 18 sama 32 ya. Kita taruh di 18 volt ya. Yang warna merah ini
Nah, kalau misalkan nggak punya trafo CT, non CT juga bisa, tapi pada umumnya kalau ampli power, untuk power itu lebih bagus pakai CT gitu ya. Jadi kita solder terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini saya kasih 18, tak kasih 25 dengung ya, dengung tapi kecil, lama kelamaan dia akan dengung kencang teman-teman. Kalau teman-teman enggak ya silakan tunggu beberapa bulan, beberapa minggu lah ya, coba apa yang terjadi nanti, karena saya sudah pernah nyoba itu bertahun-tahun, berkali-kali, lamanya 18 cuma. Nah ya, seperti udah selesai ya. Nah ini dari cuma ini aja sebenarnya, nggak begitu ribet ya sebenarnya, cuma ini udah selesai. Nah seperti ini. Nah udah ya, ini kayaknya saya rasa udah, ini udah selesai sebenarnya, tinggal testing itu aja. Nah oke, ini saya kasih tahu dikit ya, agar supaya teman-teman awet ya, awet bisa ikutin ya, kalau mau, kalau enggak juga enggak apa-apa, agar supaya tidak meskipun teman-teman tidak mau keluar biaya lagi, masih pakai TR Sanken, teman-teman saya sarankan pakai di 18 volt aja ya. Kalau mau pakai TR Sanken yang bawaan dari raniknya sana ya, Dewa Break, pakai 18 volt, meskipun pendinginnya apa adanya, ini cukup lumayan awet. Ini juga enggak ada pasta sama sekali, jadi tingkat kepanasannya itu kalau dikasih pasta dia lah cepet teralihkan ke pendingin gitu ya sebenarnya. Ini juga gak ada pasta, bisa ditambahin sedikit. Ini pendinginnya Cilen. Kalau teman-teman mau awet kasih 3 ampere. Kalau untuk keseharian ya, untuk menemani aktivitas biar tidak apa ya, katakanlah biar tidak sepi ya, mungkin cukup lah 3 ampere, itu lebih cukup, dan kemungkinan besar itu cukup bertahan lama ya. Nah, terus catatan saya, power ini jangan dipakasih turbo bass atau galaksi ya. Saya tidak menyarankan, suaranya apa ya, mendem, enggak, menurut mungkin bassnya bertambah tapi suaranya nggak begitu mengenakan, dikencengin dia karena nggak kuat. Itu tergantung dari powernya juga sebenarnya. Kalau mau ditambahkan kit yang lain tergantung dari powernya dan juga trafonya ya, karena dikasih tambahan itu kan juga memakan beban ya, bebannya lebih besar teman-teman ya. Jadi powernya itu takutnya itu nggak mampu menerima beban dari tune control, terus tambah lagi turbo bass. Jadi lebih baik bayarkan aja tune control seperti ini. Nanti kita tes langsung untuk vokal sama musik ya teman-teman. Oke ya teman-teman, jadi kita tes aja langsung di dalam rumah kita aja ya teman-teman ya. Jadi ini saya tinggal tes saja, semuanya sudah saya udah saya pasang, dari mulai untuk speaker sama ke arus listrik dari trafo itu sudah saya pasang, dan ini adalah saya kabel inputnya ya, sudah saya colokkan ke pemutar musik ya. Jadi kita coba dulu untuk musiknya teman-teman, ini dari dalam keadaan nol dulu ya, saya nolkan. Nanti kita coba untuk karaoke nya seperti apa teman-teman, biar teman-teman tahu ya suaranya ya. Nah, oke teman-teman, ini saya saya nol, jadi volumenya saya saya matiin. Artinya gini, volumenya itu tidak saya buka, saya tutup ya. Teman-teman tidak akan mendengar suara bass dari subwoofer ya, karena ini dia frekuensinya. Jadi bukan volume yang seperti di tune control saya sebelumnya. Kalau di volume itu dikosongkan atau ditutup, potensinya itu ditutup, maka suaranya masih kayak glung-glung, ini enggak ada, nol sama sekali. Jadi kalau teman-teman dengar suara kadang itu sebenarnya suara efek dari arus listrik ya, karena baterai laptop itu sampai saya cas ya teman-teman. Jadi kalau misalkan itu tidak sampai saya cas,
saya matiin, nanti dia tidak akan suara dang. Coba saya matiin sebentar ya. Ini baterainya ya, chargernya saya lepas, jadi nggak ada suara terang. Jadi saya hidupkan kembali ya. Nah, nol bener-bener bersih ya teman-teman, jadi nggak ada suara, nggak ada bassnya. Dari frekuensi sub ini, dia tuh frekuensi sub bukan volumenya. Jadi pada saat volumenya ditutup, dia tidak ada suara sama sekali ya. Kita buka kembali ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita coba untuk karaoke ya teman-teman. Jadi saya tunjukkan untuk suaranya seperti apa sih karaoke-nya teman-teman ya. Coba ini saya apa ya, saya ngomong dulu pakai mikrofon ini ya, saya menggunakan mikrofon. Nah, coba cek sadara, cek sadara, cek sadara, cek sadara, dicoba sadara, cek. Nah, oke teman-teman, ini frekuensi sub dan bass treble ya, ini juga berfungsi untuk mic ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi kalau teman-teman perhatikan perbedaannya, nanti ini saya biarkan seperti ini ya. Nanti akan saya apa ya, bassnya sangat tutup, treble-nya sangat tutup, filternya sangat tutup. Teman-teman bisa lihat, rasakan perbedaannya seperti apa ya. Sadara, cek sadara, suaranya flat, tidak ada suara bass treble-nya jikalau tidak dibuka ya. Jadi ini saya buka untuk bassnya, teman-teman bisa lihat ya, bass treble kosong ya, tadi kan saya terbuka. Jadi ini saya ya puter ya, cek sadara, 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 cek. Suara bassnya mantap, cek sadara, cek, dicoba sambil kita buka musiknya ya. 1 2 3, musik, mulai musik. Oke, kita buka sambil kita lihat gending Jawa. Cek sadara, cek, dicoba 1 2, cek sadara, cek 1 2, dicoba 1 2, dicoba 1. Cek sadara, cek sadara, cek sadara, cek sadara, cek sadara, cek sadara. Nah, terus mikrofon ini juga ikut volume. Jadi artinya volume ini juga bekerja untuk mic ini tuh juga teman-teman. Jadi nggak cuma untuk sub, bass atau treble ya. Jadi semakin kencang ya. Oke, ini saya coba 1 2, cek 1 2, cek, dicoba 1 2 sambil putar musik. Cek 1 2, cek, dicoba 1 2, cek 1 2, cek 1 2, cek, cek, dicoba. Oke ya teman-teman, saya rasa sudah cukup ya mengenai tesnya. Jadi suaranya teman-teman bisa dengarkan aja, musiknya aja. Sampai ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.